Saudara, berjumpa kembali dengan saya Romi Mesra sebagai tutor tutorial online pada mata kuliah pengantar sosiologi di semester ini. Nah, saudara, sekarang kita masuk ke minggu terakhir ya, yaitunya pada sesi yang ke-8. Berarti kita sudah melewati 7 sesi ya, dengan 7 materi yang berbeda. Nah, untuk sesi yang ke-7 yang kemarin ya, kita sudah mempelajari tentang materi perilaku sosial. Nah, semoga saudara sudah bisa memahami tentang materi tersebut dan sudah melakukan semua aktivitas pada sesi yang ke-7 ya. Nah, saudara, pada sesi yang ke-8 ini kita akan mempelajari tentang tatanan sosial dan perubahan sosial. Nah, saudara, seperti yang kita ketahui ya, kita ini tidak bisa lepas dari menjadi bagian dari sebuah sistem. Apakah itu kita menjadi bagian dari keluarga, kita menjadi bagian dari tempat kita bekerja, ya, kita menjadi bagian dari masyarakat, begitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita disebut dengan tatanannya, yang di dalamnya ada sistem, dan di dalam materi pengajian ini disebut sebagai institusi sosial. Kita contohkan saja, ketika sebuah institusi ya, misalnya sekolah lah ya, atau tempat kita bekerja, nah itu menerapkan budaya-budaya yang bagus, budaya-budaya kejujuran, budaya-budaya anti KKN, begitu ya. Kalau di sekolah misalnya peserta didiknya dididik dengan budaya-budaya yang menjunjung tinggi toleransi misalnya, begitu ya. Kemudian budaya-budaya kejujuran, tidak ada di sana korupsi, kolusi, nepotisme, diajarkan bahwa hal tersebut adalah hal yang salah. Nah, maka dalam proses belajar mengajar itu kan nanti akan ada proses internalisasi ke dalam diri peserta didik ya. Apalagi jika dicontohkan langsung ya oleh para pendidiknya atau tenaga pengajarnya, termasuk juga lingkungan di sekolah tersebut. Maka itu akan sangat berpengaruh besar sekali terhadap bagaimana ideologi ya, ideologi yang dianut oleh individu itu ya. Ketika ideologi institusinya bagus ya, anti atas KKN, maka kemungkinan ideologi yang diserap oleh orang-orang yang ada di institusi itu atau peserta didik terutama ya, jika contohnya di sekolah, maka akan mengarah kepada hal ideologi yang dianut oleh institusi tersebut, atau nilai-nilai serta budaya serta perilaku-perilaku yang ditunjukkan ya di dalam institusi tersebut ya. Nah, ini kan kita implementasikan nanti kan ya. Tidak hanya sekedar, kalau di sekolah kan tidak hanya sekedar pemberian materi ya, tidak hanya sekedar pemberian tugas-tugas ya, tapi itu kan akan diserap oleh peserta didik ya. Apapun yang mereka pelajari, apa yang mereka lihat, apa yang pengalaman yang mereka dapat, begitu ya. Nah, itu akan membentuk perilaku dari seseorang ya. Nah, tentu ya perilaku orang-orang ini nanti juga akan berpengaruh di masyarakatnya. Nah, kemudian kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu konsep perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini yang pasti ya, dari sebuah kehidupan itu ya, atau dari sebuah perubahan itu ya, perubahan sosial itu sendiri tidak ada yang tidak akan berubah ya, apalagi jika dikaitkan dengan sosial, yang dikaitkan dengan masyarakat. Misalnya tren sekarang adalah TikTok misalnya. Tren sekarang adalah TikTok. Sedangkan di masa lalu ada tren misalnya Facebook ya, sebelum ada yang sekarang ya, ada Instagram ya. Apalagi ya, kalau saya dulu masih di zamannya itu ya, masih zamannya Facebook ya. Mungkin sebelum Facebook ada lagi begitu ya, tahun 80-an atau 70-an begitu. Nah, sekarang trennya TikTok. Ke depan kita tidak tahu lagi ya, sampai kapan TikTok itu bertahan. Mungkin nanti akan muncul lagi tren-tren media sosial yang baru yang digandrungi oleh masyarakat begitu ya. Juga dikatakan oleh banyak orang ya, banyak ahli ya, orang yang bisa bertahan itu adalah orang yang bisa mengikuti atau beradaptasi dengan perubahan. Nah, kita contohkan lagi.
Kemarin viral ya fenomena misalnya di pasar Tanah Abang yang mengkritisi, banyak juga pedagangnya di media sosial yang mengeluh karena TikTok Shop ya, karena TikTok Shop jadi orang-orang itu sudah bisa berjualan ya sambil live streaming di aplikasi TikTok begitu ya, dan kemudian dikaitkan dengan kondisi di Tanah Abang yang semakin sepi. Nah ya, kemudian sekarang itu kan pro dan kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Nah, itu bisa kita lihat saja bagaimana reaksi atau komentar-komentar dari netizen di TikTok atau di media sosial lainnya. Nah sekarang kita lihat lagi, setelah TikTok Shop ditutup, nah bagaimana? Apakah pasar tradisional ya, yang dalam hal ini tadi kita contohkan Tanah Abang, apakah Tanah Abang sudah ramai setelah TikTok Shop ditutup? Nah yang saya lihat fenomena yang berkembang sekarang di media itu ya, termasuk di TikTok, di Instagram, di YouTube ya, tidak jauh perubahannya ya, tidak jauh perubahannya, tetap juga kondisi Tanah Abang itu seperti itu. Sebenarnya kita tidak bisa menolak perkembangan zaman ini, perubahan sosial yang kita sebut tadi. Memang zamannya, masyarakat itu zamannya senang belanja online ya, senang belanja dari rumah ya, banyak kemudahan yang didapatnya, cukup order dari rumah menggunakan aplikasi ya, misalnya aplikasi TikTok tadi, TikTok Shop, kemudian tanpa juga ada negosiasi yang ini ya, tidak ada tawar menawar yang alot begitu ya. Kalau kita ke pasar tradisional kan kadang harganya itu di markup ya, misalnya harga 100.000 disebut 150, kemudian harus nego, akhirnya beberapa cukup lama turun jadi 100.000 ya, misalnya itu salah satu. Itu kan bukan ke semua orang ya, mungkin ada orang-orang yang tidak suka misalnya negosiasi yang seperti itu begitu ya, atau ada orang yang tipikal tidak suka menawar begitu ya, sukanya membeli harga pas misalnya. Kemudian juga kemudahannya seperti yang sampaikan sebelumnya, kita cukup menunggu di rumah, barangnya sampai diantarkan langsung ke pintu rumah begitu ya. Itu kan kita lihat dari kelebihan belanja online begitu ya. Di samping juga tentu ada sebagian orang yang suka juga belanja di pasar tradisional ya. Ditambah lagi ya, misalnya ketika kita menginginkan sebuah barang yang barang tersebut tersedianya di luar daerah ya, misalnya di Tanah Abang tadi kan tersedianya di situ, tapi orang yang belanjanya ini ada di Sumatera misalnya, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Nah itu kan sulit ya aksesnya. Kalau harus ke sana berapa transport ya, berapa tenaga yang harus dikeluarkan ya, kalau harus secara langsung ya datang ke lokasi. Nah itulah terbantu juga oleh yang namanya aplikasi belanja online tadi seperti TikTok Shop dan lain-lain gitu ya. Nah jadi sebenarnya menurut saya ya, kalau saya boleh berpendapat, harus seperti yang kita sebutkan di awal ya, jika ingin bertahan harus mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan juga kan kita bisa lihat ya, ada sebagian juga pedagang Tanah Abang itu yang live ya, jualan secara online juga begitu ya, di TikTok Shop, di aplikasi-aplikasi lain begitu ya. Nah sambil misalnya kalau sepi orang berkunjung, kita bisa jualan online ya, atau live dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan kalau kita ingin beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena akan sulit ya melarang orang lain begitu ya untuk berjualan online begitu. Nah jadi itu ya, saya pikir yang bisa dijelaskan tentang tatanan sosial dan perubahan sosial. Intinya perubahan sosial itu akan sangat ditentukan juga oleh bagaimana tatanan di dalam masyarakat. Nah jadi itu saudara, saya ingatkan juga, saya sudah melihat pertanyaan diskusinya. Nah itu yang dimintakan analisis ya. Menganalisis itu kan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Buku itu dibaca, dipahami, dianalisis, dan dijelaskan berdasarkan pemikiran sendiri. Kemudian juga diminta pendapat sendiri. Maka kerjakanlah diskusi itu sesuai dengan
apa yang diminta atau arahan dari diskusi tersebut. Dan kalau sumber, cantumkan pendapat pribadi sumbernya. Jadi ketika tutor melihat, oh ada pendapat pribadi ini sumbernya, nah itu jadi faktor juga ya untuk meningkatkan nilai. Jadi itu saudara, semoga saudara bisa memahami materi kita kali ini tentang tatanan sosial dan juga perubahan sosial ya. Apapun itu, jika ada pertanyaan, kritik, saran, dan lain sebagainya, silakan hubungi saya, bisa melalui pesan e-learning ataupun melalui media sosial saya yang ada di bawah ini atau yang saya tuliskan di bagian deskripsi. Itu saudara, terima kasih. Sukses terus untuk saudara, semoga saudara juga mendapatkan nilai yang terbaik dari kegiatan tutorial online ini. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Edukasi alam tak kembali.